baru kita bikin kurva S-nya. Nah, oke, saya ulangi lagi. Nah, ini, oh ya, nih, cara ngitung bobot dulu nih. Cara ngitung bobot. Nah, untuk hitung bobot, ini kan harganya udah ada ya. Ini harga udah ada. Nah, untuk dapetin nilai bobot, kalian tinggal total harga pekerjaan dibagi total keseluruhan pekerjaan dikalikan 100. Nah, kayak gitu. Ini jangan lupa diabsolutkan. Nah, tinggal tarik. Nah, ini totalnya harus 100%. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian cara ngeplotnya gimana? Oke, saya ulang satu-satu ya. Kita mulai dari persiapan dulu. Oke, kita mulai dari persiapan. Nah, yang persiapan ini kan rencana 2 hari ya, ingat 2 hari ya. Nah, berarti kan kita tinggal bagi 2 bobotnya. Yang ini bobotnya total kan 8,77 ya, 8,77 tinggal dibagi 2. Oke, 4,39. Nah, ini juga sama. Oke, 2 hari beres berarti ya. Jadi totalnya 4,39 ditambah 4,39, totalnya 8,77. Oke, kita sekarang pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah kita mulai di hari kedua. Jadi setelah pekerjaan persiapan beres, di hari kedua itu langsung dilanjut pekerjaan tanah. Jadi gak ada jeda di situ. Jadi pekerjaan persiapan mau beres, langsung dilanjut pekerjaan tanah. Ini diasumsikan 5 hari pekerjaan tanah. Berarti bobot dibagi 5 kan? Nah, kotaknya kita isi 5 dengan bobot yang sama. Oke. Pokoknya totalnya harus sama dengan total bobotnya. Berarti 0,49 dikali 5. Maka hasilnya 2,4. Ya, jadi yang ini dijumlahkan harus sama dengan yang ini. Oke, bisa diikuti? Oke. Nah, yang lain juga sama. Nah, misalkan setelah pekerjaan tanah dilanjut, tadi kan di pekerjaan tanah ada galian. Nah, setelah menggali misalkan mau dilanjut dengan pekerjaan pondasi. Nah, pondasi misalnya bisa nih kita kerjakan di hari kelima, karena kan udah mulai duluan nih, berarti kan udah ada tanah yang udah tergali kan, bisa diisi sama pondasi. Jadi di hari kelima itu bisa langsung dilanjut dengan masang pondasi. Anggap pondasi batu kali. Saya asumsikan pekerjaan pondasi ini selama 6 hari. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita mulai di hari kelima. Nah, oke. Karena 6 hari, kita tinggal bagi 6 bobot totalnya. Oke. Tinggal ini sama, totalnya harus 6 hari. Oke ya. Itu lagi. Nah, berarti 1,28 dikali 6 hari. Nah, ini totalnya harus 7,65. Ngerti ya? Oke. Sampai situ saya kira harusnya sudah paham. Nah, yang lain juga sama. Setelah pekerjaan pondasi dilanjut dengan pekerjaan slope. Bikin slope. Oke. Pekerjaan slope diasumsikan juga 6 hari. Nah, tapi teman-teman nanti bikin kurva S juga harus logis ya. Misalkan nggak bisa teman-teman bikin pondasi di sini terus dilanjutkan pekerjaan atap misalkan, kan itu gak logis. Nah, harus logis juga nanti kalian bikin. Jadi harus berurutan. Oke, pekerjaan slope tadi 6 hari. Berarti kan bobot total tinggal dibagi 6. Nah, berarti di hari ke-10 kita mulai pekerjaan slope.
pekerjaan slope kita asumsikan 6 hari, berarti dibagi 6. Oke, berarti 6 kotak, 6 hari kan, 2 3 4. Oke, nah pekerjaan slope harus beres di hari ke-15. Nah setelah slope dilanjutkan juga pekerjaan kolom, ya gak, langsung kolom juga diasumsikan 6 hari. Nah, kita hitung lagi, kolom itu bobotnya 6,82, berarti 6,82 dibagi 6 hari. Oke, 1 2 3 4 5 6. Nah ini ada yang sama nih, pekerjaan dinding nih. Nah pekerjaan dinding kan bisa berbarengan dengan kolom kan, karena kalau udah udah beres, si dinding bisa langsung dipasang juga kan. Jadi pekerjaan dinding dan kolom itu bisa berbarengan. Nah ini pentingnya ilmu manajemen itu, salah satunya ini, jadi untuk mengatur atau mengefisienkan waktu. Jadi kan kalau terus-terus di estafet kayak gini, kita bisa kalau durasi waktunya lebih panjang, otomatis biaya juga akan menambah. Jadi gimana caranya kita bisa mengefisienkan waktu dengan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu waktu. Nah contohnya yang ini, pekerjaan kolom bisa berbarengan dengan dinding nih. Di hari ke-15 si dinding ini, nah pekerjaan dinding dan kolom itu bareng kan di hari ke-15. Nah ini di hari ke-15, dia bareng. Oke, metode-metode di lapangan teman-teman harus sudah bisa. Nah ini untuk pekerjaan kolom di hari ke-15. Nah ini kolom bisa berbarengan kan dengan dinding mulainya. Nah cuman kalau dinding kan durasinya lebih panjang karena kan pekerjaannya lebih banyak. Nah saya asumsikan untuk dinding ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hari untuk dinding. Nah sebelum pekerjaan dinding di sini pekerjaan balok sudah kolom. Nah kalian bisa dilihat di kotak-kotaknya yang ini, jadi sinkronkan dengan harinya, lihat. Jadi harus masuk akal. Nah contoh mungkin gini deh, saya putul yang ini. Nah untuk pekerjaan dinding ini kan bisa berbarengan dengan kolom tadi 11 hari kan. Nah berarti total bobotnya yang 17,75 ini dibagi 11. Nah, berarti sebanyak 11 kotak harus terisi dengan bobot yang sama. 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, dinding. Nah di sini sebelum dinding ada balok nih kelewat, lihat yang nomor 6. Sini ada balok. Nah balok ini berarti dia harus beres setelah kolom kan. Kalau gak ada kolom, balok mau gantung kemana kan? Nah logikanya kayak gitu. Nah berarti balok bisa dikerjakan setelah kolom. Berarti di sini saya asumsikan balok 6 hari. Berarti bobotnya dibagi 6. Mulai di hari ke-20 dia setelah kolom. Oke. 4 5 6. Nah berarti pas pekerjaan dinding selesai, si balok juga udah beres. Nah kemudian setelah udah balok jadi, berarti bisa kita bikin atap kan. Kita bisa bikin atap, karena kalau gak ada dinding dan balok kita gak akan bisa bikin atap. Nah ini makanya atap bisa dikerjakan setelah balok dan dinding berdiri. Oke, saya asumsikan juga untuk
pekerjaan atap dia 7 hari atau seminggu ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini untuk atap dia mulai di hari ke-25. Nanti bobotnya dibagi 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gitu. Kemudian setelah atap, nah ini ada pekerjaan langit-langit. Sebelum lantai, pekerjaan langit-langit dulu, atau berbarengan juga bisa. Nah, ini saya asumsikan kenapa saya langit-langit dulu, supaya nanti si nggak terlalu berserakan nanti setelah si lantai, setelah langit-langit beres, lantainya jadi nggak terlalu berserakan lah nanti. Nah, makanya saya utamakan untuk langit-langit dulu. Nanti untuk kurva S nanti akan diperdalam, ini hanya pengenalan awalnya aja, biar kalian nanti gak pusing di materi kurva S nanti di pertemuan 10 lah. Oke. Nah, untuk pembobotan tadi kan udah di ini ya, kalian udah paham pembobotan. Nah, untuk ngeplotnya juga kalian udah paham lah ya, berapa hari, kemudian 5 hari tinggal plot dibagi 5 gitu kan bobotnya. Oke. Nah, ini sampai tadi. Nah, pekerjaan kusen pintu nih, ini juga sama. Kalau kusen kan di awal-awal juga udah ada nih, kalau udah stroke jadi biasanya si kusen udah langsung ditempelin kan sama dinding sebagian, baru kusen tempel. Nah, makanya di hari ke pekerjaan dinding hari keempat, nah kusen udah mulai nih. Nah, itu sambil logika kata saya juga, jadi kusen teh bisa dipasang pas ke dinding udah setengah misalkan. Nah, itu kusen udah bisa dipasang. Nah, berarti pekerjaan kusen udah bisa mulai nih di sini sampai pekerjaan finishing nanti. Kalau kotaknya ada 20, berarti kan artinya 20 hari. Nah, bobotnya tinggal dibagi 20 gitu aja, kotaknya bagi 20. Untuk pengecatan di akhir nih, karena finishing kan pengecatan. Nah, dia setelah pekerjaan sudah semua udah beres, baru pengecatan. Pengecatan diasumsikan 4 hari nih, berarti bobotnya dibagi 4. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita bikin grafik, sampai sini dulu deh cara bikin grafik biar jadi kayak S gitu kan. Nah, kalian kalau pengen lihat yang rumit, nah lihat ini mah gak usah lah. Ini contoh gambaran kurva S nya kayak gini nih. Ini kalau udah dirincikan pekerjaannya, udah dirinciin lagi. Kalau tadi kan cuma pekerjaan persiapannya doang, strukturnya doang, ininya nggak diuraikan lagi. Ini kalau diuraikan, wah ngeri ini, kertas A2 lah ini. Nah, kita belajar yang sederhana dulu deh. Nah, ini jadi kita belajarnya bertahap. Oke, sok bisa ada yang tanyakan dulu sebelum bikin grafik. Yuk. Nah, oke. Nah, itu nanti akan kita bikin grafik sebelum bikin. Nah, ini untuk akumulasi. Oke ya, berarti sambil lanjut berarti ya. Yang ini udah paham. Nah, ini untuk yang ini kan di total dulu nih. Nah, ini kolom yang pertama ditambahin. Oke, total. Nah, di sum dari atas ke bawah. Total di hari itu, bobot pada hari itu. Misalkan hari pertama 2,9 karena kan baru hari pertama. Nah, di hari kedua, nah tambahin tuh bobot yang di hari kedua. Oke, ini per harinya. Jadi bobot hari kedua dia 3,4%. Nah, bobot yang ini bentar. Nah, bobot hari ketiga sama 3,4%. Bobot hari keempat dia 0,49. Nah, ini perharinya, bobot per hari. Jadi hari itu bobotnya berapa? Hari ini ada kemajuan 1,8%. Tapi belum ditambah dengan hari sebelumnya. Nah, untuk ditambah dengan hasil sebelumnya itu baru dinamakan akumulasi. Nah, yang ini. Jadi
akumulasi itu hasil pertambahan dari hari sebelumnya sampai 100%. Misalkan hari pertama 2,9, hari kedua 3,4, totalnya 6,3. Nah, 2,9 ditambah 3,4. Nah, aku pakai pensil coba. Hari pertama 2,9. Oke. Ditambah 3,4. Nah, berarti hari kedua pekerjaan kita udah 6,3%. 3. Totalnya. Hari ketiga kita udah 9,8% hasil pertambahan dari bobot hari ketiga. Hari keempat naik lagi jadi 10,2 hasil pertambahan bobot di hari keempat. Jadi sistemnya zigzag kayak gini. Ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini. Oke. Nah, kayak gitu. Tuh kan rumusnya 3,4 ditambah yang ini 2,9. Nah, ini semua sama sampai ke sana. Bobotnya harus 100 hari ke 41. Nah, misalkan direncanakan 41 hari harus beres. Nah, pokoknya berarti di hari ke 41 dia harus 100%. Artinya pekerjaan udah tuntas semua. Oke. Oke, paham? Saya yang bingung nggak? Jadi penjumlahan secara vertikal. Nah, gimana cara bikin kurva S-nya? Oke, gampang. Oke, karena bobotnya kita udah ada. Bobot nih udah ada. Nah, yang dipakai itu yang ini, yang akumulasi yang ini. Ya. Akumulasi yang ini. Jadi caranya kita bikin grafik biasa, kita insert. Kita masuk ke chart. Nah, yang ini. Scatter smooth line. Oke. Kita select data. Nah, ini ada sumbu X sama sumbu Y. Kita namain kurva S. Oke. Nah, untuk sumbu X berarti kan dia waktunya kan, durasi waktunya, berarti kita pilih yang ini harinya 1 sampai berapa hari tadi? 40 hari, 41 hari. Nah, itu sumbu X. Untuk sumbu Y-nya baru yang ini. Hasil kumulatif. Nah, yang ini. Ini sumbu Y-nya. Oke, tinggal disamakan aja. Ini kan udah beres. Misalkan ini totalnya jadi 100. Ini kan 120. Maksimumnya di 100 aja misalnya. Oke. Udah mulai terbentuk. Nah, supaya bisa menyatu filenya ditransparasikan biar transparan. Nah, kayak gini. No fill. Oke. Nah, habis ini ya kita tinggal samakan skalanya. Misalkan nolnya di sini. Ya, kita drag sampai hari ke 41. Oke. Nah, dia harus 100% di sini. Berarti kurang atas. Bentar. Nah, kayak gini. Kebanyakan di proyek kayak gini kan. Nah, kurva sini yang ini kan berdasarkan waktu. Nah, mulai dari 0 kemudian naik karena berdasarkan perharinya ada peningkatan. Ingat, ini kurva S rencana ya, baru kurva S rencana. Oke. Nah, beda lagi dengan kurva S aktual, karena kalau kurva S aktual itu harus disesuaikan dengan bobot di lapangan. Jadi harus sudah ya udah terjadi lah si proyeknya, udah terjadi. Misalkan apakah
di hari pertama itu bakalan persis bobotnya misalkan 2,9. Nah, belum tentu, karena pengeluarannya belum tentu sebanyak ini. Misalkan kita rencananya 13 juta, di lapangan misalnya yang keluar cuma 10 juta. Nah, berarti bobotnya akan beda kan dengan yang ini. Nah, nanti bakal ada pembanding kurva S rencana dengan kurva S aktual. Nah, untuk sekarang kita belajar dulu kurva S rencananya. Nah, ini contoh. Nah, ini yang tadi juga. Nah, ini contoh kalau misalkan pakai kurva S aktual. Nih, biaya rencana yang ini ada biaya aktualnya. Nah, ini bobotnya disesuaikan. Bobot yang ini sama ini dibedakan nanti. Nanti jadi ada dua grafik. Nah, contoh yang warna biru ini yang aktual nih. Dia lebih naik nih 7% karena dia seumpama baru di hari ke-15 atau di hari ke-16 yang ini. Dia naik di sini, kenapa bisa naik? Nah, kita lihat bobotnya dia naik gak? Nah, ternyata dia naik lebih cepat, atau misalkan lebih cepat pekerjaan.